Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 3 Fikih Muamalah Kontemporer akan membahas sedikit tentang investasi syariah di pasar modal atau biasa disebut dengan saham syariah. Apa sih saham syariah itu? Mari kita simak bersama-sama. Cekidot. Oke teman-teman, mari kita bahas yang poin pertama, yaitu konsep pasar modal dan bursa efek. Penjelasannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau UU PM itu adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, kalau secara umum, kegiatan pasar modal syariah itu tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional. Namun, terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kalau dari bursa efek itu sendiri, berdasarkan namanya terdiri dua kata yang memiliki arti masing-masing. Bursa memiliki arti tempat jual beli, sedangkan efek menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal adalah barang yang didagangkan di tempat jual beli. Oke, lanjut ya ke pengertian saham syariah. Saham atau stok merupakan surat tanda kepemilikan modal pada suatu perusahaan. Pemilik saham disebut investor yang merupakan pemilik perusahaan. Saham juga dapat diartikan sebagai perwujudan sertifikat di mana pemilik sertifikat tersebut berhak atas klaim aktivitas suatu perusahaan yang telah selepas sahamnya kepada investor publik. Kemudian, pasar saham di Indonesia terbagi kepada dua kategori loh. Saham yang diperdagangkan BI, yakni saham konvensional atau reguler, dan saham syariah. Saham syariah yang dapat diperjualbelikan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh DSN MUI bersama dengan OJK. Oke teman-teman, lanjut yang ketiga ya, prinsip dan ketentuan saham syariah. Dijelaskan mengenai prinsip-prinsip saham syariah, yakni pasar modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya, terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan syariah loh. Suatu efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah itu apabila telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah. Oke teman-teman, setelah membahas prinsip dan ketentuan saham, mari kita bahas beberapa permasalahan terkait saham. Berikut permasalahan yang sering dialami oleh nasabah adalah forced sale, yaitu penjualan paksa atas saham pada rekening efek nasabah dikarenakan pembiayaan yang diberikan perusahaan efek telah melebihi 65% dari nilai pembiayaan teman-teman. Yang kedua adalah portofolio yang dimiliki nasabah itu berubah. Perubahan portofolio bisa terjadi karena kecurangan broker yang menangani rekening efek nasabah. Hal ini sering terjadi karena nasabah tidak melakukan pengecekan atas portofolio yang dimiliki. Jadi buat teman-teman, nanti tolong dicek ulang ya portofolionya. Yang ketiga ialah harga beli atau jual yang dilakukan secara online trading tidak sesuai. Hal ini terjadi dikarenakan sistem yang dimiliki sebuah perusahaan efek itu berbeda-beda. Bisa jadi batasan pembentukan harga yang ditetapkan tidak sesuai sehingga menimbulkan kerugian harga jual atau beli bagi nasabah. Yang keempat adalah transaksi yang dilakukan tanpa sepengetahuan nasabah. Bagi nasabah institusi, sangatlah penting untuk memastikan pihak pengendali rekening efeknya. Pada saat pengisian formulir pembukaan rekening efek, nasabah harus menulis secara jelas pihak yang dapat memberikan instruksi jual atau beli saham di rekening tersebut. Seringkali sih broker menerima saja instruksi tanpa melihat lebih lanjut pihak yang dapat memberikan instruksi pembelian atau penjualan saham atas rekening efek tersebut. Oleh karena itu, kemungkinan adanya penyalahgunaan rekening sangat besar. Hal ini yang menyebabkan adanya pengaduan nasabah pasar modal. Gitu teman-teman. Nah itu tadi teman-teman penjelasan tentang investasi syariah di pasar modal atau saham syariah dari kelompok 3 Fikih Muamalah Kontemporer. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.